Makanya falau syakka, apabila mutawaddi atau orang yang mempunyai wudhu tersebut ragu, hal nama au na'asah, apakah dia tadi itu tertidur atau hanya sekedar ngantuk, timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana kalau orang kesurupan? Apakah kesurupan itu juga dapat membatalkan wudhu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Jasirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qarib makna pesantren, sampai kepada pembahasan perkara yang dapat membatalkan wudhu bagian yang kedua. Mudah-mudahan kajian kita ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Jasirat yang kami hormati, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku annaumu turu ala ghairi hayatil mutamakkini, ing atase saliyane tingkae wong kang netepaken bokonge. Wa fi ba'di nusakhil matni, lan iku tetep ing dalam setengahe pira-pira tuladhamatan ziyadatu minal ardi bimaq'adihi, utawi tambahan lafal minal ardi bimaq'adihi, minal ardi saking bumi bimaq'adihi kelawan kon lungguhe wong. Wal ardu utawi bumi iku laisat ora ono apa ardu iku biqayyidin kelawan qayyid. Wa kharajalan kecoba bil mutamakkini kelawan lafal al mutamakkini apa ma perkara launama lamun turu sapa wong qaidan hale lungguh gaira mutamakkinin kang ora netepaken bokonge, au nama utawa turu sapa wong qaiman hale ngadeg, au ala qafahu utawa ing atase cituke wong, walau mutamakkinan hale senajan netepaken sapa wong. Artinya perkara yang dapat membatalkan wudhu bagian yang kedua yaitu tidur yang tidak menetapkan posisi pantatnya pada saat tidur duduk. Sebelum saya masuk lebih jauh di sini perlu kami sampaikan terlebih dahulu kepada sahabat Jasirat yang kami hormati bahwa di antara yang membatalkan wudhu itu adalah tidur. Namun tidak semua tidur itu dapat membatalkan wudhu. Ada tidur yang tidak dapat membatalkan wudhu, yaitu tidurnya seseorang yang dalam posisi duduk sedangkan pantatnya tidak berubah-ubah, tidak bergerak, tidak bergeser, dan ini oleh musannif diistilahkan dengan al-mutamakkin. Makanya di sini oleh musannif dijelaskan kepada kita semua bahwa yang dapat membatalkan terhadap wudhu bagian yang kedua yaitu tidur yang tidak menetapkan posisi pantatnya. Nah, kalau tidur yang menetapkan posisi pantatnya dalam artian tidur duduk seperti itu, seperti yang sering kita jumpai kalau khutbah Jumat biasanya, apalagi yang sang khotib membaca khutbah cukup lama sedangkan kita tidak ngerti akhirnya tertidur seperti itu, maka tidur itu tidak membatalkan wudhu, karena tidurnya seseorang yang mendengarkan khutbah itu biasanya sambil duduk, sahabat Jasirat, sambil duduk. Namun tidak semua tidur yang duduk itu tidak membatalkan. Yang tidak membatalkan itu hanya mutamakin saja, yaitu tidurnya seseorang yang duduk yang menetapkan posisi pantatnya tidak bergerak seperti itu. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi. Di dalam sebagian literatur ada tambahan lafal minal ardi bimaq'adihi,
yaitu di bumi, di tempat duduknya, tidak bergerak, tidak bergeser pantatnya itu. Wal ardu laisat biqayyidin, kata-kata ardu atau bumi itu bukan qayyid. Jadi kalau kita bisa tehel, bisa keramik atau yang lainnya, tidak harus di bumi atau di tanah. Wa kharaja bil mutamakkini ma law nama qa'idan ghairu mutamakkinin aw nama qa'iman aw ala qafahu walau mutamakkinan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tidur yang tidak membatalkan wudu itu adalah tidurnya seseorang yang dalam posisi duduk kemudian pantatnya tidak bergerak, seperti itu. Makanya musannif menyampaikan di sini dikecualikan dengan lafal al-mutamakkin apabila ada seseorang yang tidur dengan posisi duduk namun pantatnya bergerak-gerak, entah bergeser, entah kalau yang sering kita jumpai itu adalah kadang-kadang sampai nunduk-nunduk begitu, nunduk berulang-ulang, nanti kan posisi pantat itu kan terangkat seperti itu. Apalagi yang tidur duduk itu orangnya kurus begitu, ketika terangkat sedikit saja sudah terbuka, maka itu membatalkan terhadap wudu. Atau orang yang tidur dalam keadaan berdiri, misalnya ada seseorang sholat subuh terlampau ngantuk sampai tertidur dalam posisi berdiri. Ini kadang-kadang kita jumpai juga ada orang yang tertidur dalam posisi berdiri, tiba-tiba dia melihat imam dalam posisi ruku, padahal sadarnya dia awalnya itu imam masih dalam posisi takbiratul ihram, tiba-tiba ruku. Itu membuktikan bahwa dia tertidur dalam kondisi berdiri, dalam keadaan berdiri. Nah, kalau tidur dalam keadaan berdiri seperti itu membatalkan terhadap wudu, seperti itu. Atau tidur terlentang, begitu juga tidur terlentang juga dapat membatalkan terhadap wudu. Oke, jadi itu pembahasan yang bisa kami jelaskan di dalam terjemah wasani an-naumu sampai kepada walau mutamakkinan. Namun yang perlu kami pertegas di sini adalah tidur bagi seseorang yang duduk dan posisi pantatnya itu tetap, itu memang tidak membatalkan terhadap wudu. Namun perlu sahabat Jaksirat pahami bahwa yang tidak membatalkan wudu itu apabila pantatnya itu tidak bergerak. Dalam hal ini maka sangat mendukung apabila kita lebih gemukan sedikit, pantat kita lebih berisi sedikit, karena posisi pantat itu benar-benar rapat begitu, tidak mungkin keluar kentut biasanya, jarang sekali kecuali bergerak. Tetapi kalau kurus seperti itu, kurus, mohon maaf, maka ini akan sering atau bisa dimungkinkan bergeser sedikit saja pantat kita terangkat. Makanya saya tadi menyampaikan, kalau dirasa pada saat Anda tidur, duduk menunggu imam hadir untuk jamaah atau menunggu khutbah, pada saat waktu itu tertidur misalnya, ini saya bukan menyampaikan waktu itu untuk tidur, bukan, tetapi misalnya Anda tertidur pada saat khutbah Jumat sedang dibacakan oleh khatib, kemudian dirasa pada saat Anda tidur itu mangguk-mangguk seperti itu, karena ini yang sering saya jumpai atau bahkan saya sendiri juga pernah mengalami, maka saran saya lebih baik Anda berwudu saja. Mengapa? Karena dikhawatirkan pada posisi tidur Anda itu ternyata pantatnya bergerak-gerak, lebih-lebih orang yang kurus tidak gemukan, seperti itu sahabat Jaksirat yang kami hormati. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan di dalam pembahasan tidur ini adalah kita benar-benar yakin bahwa kita telah tertidur. Jadi yang membatalkan wudhu itu benar-benar yakin tertidur. Kalau ragu, maka seperti di dalam pembahasan yang pertama, keraguan itu tidak dapat membatalkan terhadap wudhu. Kita yakin sudah punya wudhu, kemudian timbul keraguan, apakah barusan saya tertidur atau tidak, maka itu tidak termasuk kategori yang membatalkan terhadap wudhu. Mari kita bahas di dalam Hasyiah Al-Bajuri. Di sini dijelaskan oleh musannif, an-naumu ayyakinan, qauluhu an-naumu ayyakinan, maksudnya dalam
situasi yakin bahwa dia itu benar-benar tidur. Makanya falau syakka, apabila mutawaddi atau orang yang mempunyai wudhu tersebut ragu, hal nama au na'asa, apakah dia tadi itu tertidur atau hanya sekedar ngantuk, fala naqdo, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Begitu. Kalau kita ragu barusan itu saya tertidur apa hanya sekedar ngantuk ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Apa yang membedakan antara ngantuk dengan tidur? Di sini lebih lanjut musannif menjelaskan wa min alamatin naumi ar-ru'ya. Di antara tanda-tanda bahwa kita itu tertidur biasanya terdapat mimpi. Kita mimpi, maka kita harus yakin bahwa itu adalah, kalau kita mimpi maka kita harus yakin bahwa barusan yang kita alami itu adalah tidur, bukan ngantuk. Wa min alamatin nu'asi sima'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Di antara tanda ngantuk, artinya yang tidak membatalkan wudhu, ini ngantuk tidak membatalkan wudhu, adalah kita masih mendengar yang dibicarakan atau suara yang ada di sekitar kita meskipun kita tidak faham. Jadi misalnya kita misalnya dalam posisi mendengarkan khotib membacakan khutbah, melanjutkan contoh yang pertama, kita masih mendengar suara khotib, nah meskipun tidak jelas, maka itu bukan tidur, namanya nu'as. Nu'as itu tidak membatalkan wudhu. Makanya di sini penting kami sampaikan agar kita tidak ragu atau tidak sembrono. Begitu. Jadi kita dengan memahami bahwasanya kalau di antara tanda tidur itu adalah mimpi, sehingga kita tidak sembrono, tidak tadi saya hanya sekedar ngantuk bukan tidur, padahal mimpi. Nah, kita dengan memahami ini sudah tidak bisa sembrono lagi. Kalau mimpi kita alami pada saat Anda tertidur itu, maka itu benar-benar dapat dipastikan itu adalah tidur. Tetapi kalau masih mendengar yang dibicarakan oleh khotib atau kebisingan yang ada di sekitar, maka itu masuk dalam kategori nu'as, tidak tidur, meskipun kita sudah sampai kepada taraf tidak paham terhadap apa yang kita dengar saking ngantuknya, tetapi itu belum masuk kategori tertidur. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan atau pertegas di dalam pembahasan tidur yang dapat membatalkan terhadap wudhu. Oke, sahabat Jasirat yang kami hormati, mari kita lanjutkan. Wathalisu utawi kang kaping telu iku zawalul akli, ilangi akal. Ayil golabatuh tegese nglindi alaihi ingatasi akal. Bisa krin sebab mabuk au marodin utawa loro, au jununin utawa edan, au igmain utawa ayanan, au gairi dzalika utawa saliyane mengkono-mengkono sakrin au marad. Kemudian yang dapat membatalkan terhadap wudhu seseorang yang nomor 3 yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib ini adalah hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal yaitu hilangnya kesadaran. Jadi kalau ada orang kemudian tiba-tiba tidak sadarkan diri, maka tidak sadarkan diri itu dapat membatalkan terhadap wudhu. Baik tidak sadar diri itu disebabkan oleh sakrin, mabuk, au marodin atau sakit, panas, terlalu panas sehingga membuat tidak sadarkan diri, juga membatalkan wudhu, au jununin atau gila sehingga membuat dirinya tidak sadar, maka itu juga dapat membatalkan wudhu, au igmain atau ayan, kejang-kejang, tiba-tiba kejang begitu padahal tidak sakit. Nah, itu juga disebut sebagai itu termasuk membatalkan wudhu. Au ghairi dzalika, atau ketidaksadaran itu disebabkan oleh selain yang disebutkan oleh musannif ini. Artinya begini, jadi yang dapat membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal itu tidak sadar seperti itu, bukan akalnya tiba-tiba hilang, bukan, tetapi tidak sadar. Baik tidak sadar itu sebab mabuk, baik mabuknya itu disengaja atau tidak sengaja. Dikira oleh kita teh, ternyata minuman yang memabukkan. Tiba-tiba kita mabuk,
seperti itu, tidak sadarkan diri, padahal pada waktu itu kita hampir melaksanakan sholat atau akan melaksanakan sholat, maka wudhu kita batal disebabkan hilangnya kesadaran yang dialami oleh kita disebabkan meminum yang menurut kita itu bukan minuman yang memabukkan. Itu juga membatalkan terhadap wudhu meskipun tidak berdosa. Seperti itu. Tidak berdosa kenapa? Ya karena tidak sengaja, seperti itu. Bukan memang dia ingin mabuk-mabukan, tidak, tapi tidak sengaja dianggapnya teh tidak memabukkan, ternyata minuman yang memabukkan. Nah, itu juga dapat membatalkan terhadap wudhu. Atau sakit. Nah, seperti itu. Misalnya ada kita sakit, panas, begitu, demam tinggi, tiba-tiba sampai tidak sadarkan diri. Begitu. Tidak harus lama, yang penting ada tidak sadarkan diri, maka itu sudah termasuk kategori yang dapat membatalkan wudhu. Atau disebabkan oleh gila, meskipun tidak lama juga, katakanlah 1 jam atau 30 menit lah, seperti itu. Misalnya ada orang gila hanya 30 menit, itu juga dapat membatalkan wudhu karena hilangnya kesadaran pada waktu itu. Au ghairi dzalika, atau hilangnya akal, tidak sadarkan diri disebabkan oleh persoalan-persoalan yang lain. Di sini oleh musannif di sini di dalam Hasyiah Al-Bajuri dijelaskan seperti orang yang terkena sihir misalnya, kemudian tidak sadarkan diri, maka juga dapat membatalkan wudhu. Timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana kalau orang kesurupan? Apakah kesurupan itu juga dapat membatalkan wudhu? Jika orang kesurupan itu pada saat kesurupan itu hilang kesadarannya, maka juga batal wudhunya. Seperti itu. Jadi bukan batalnya wudhu itu bukan karena dia itu kesurupan, tidak, tapi karena hilangnya kesadaran. Juga sama di atas. Jadi yang membatalkan wudhu bukan karena meminum minuman keras, tidak, tetapi mabuknya yang membatalkan. Sama di sini, bukan karena sakitnya yang dapat membatalkan wudhu, tetapi hilangnya kesadaran. Makanya saya sampaikan di awal, jika orang kesurupan itu hilang kesadarannya, maka juga dapat membatalkan terhadap wudhu. Alhamdulillah saya tidak pernah tahu, hanya pernah melihat di televisi bahwa kayaknya orang yang kesurupan itu benar-benar kehilangan kesadaran. Kayaknya saya tidak berani menjamin atau saya tidak bisa memastikan, karena alhamdulillah saya tidak pernah mengalami dan mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Maka dari itu saya harap kita semua sahabat Cak Sirot yang kami hormati dilindungi oleh Allah dari gangguan makhluk halus itu, lebih-lebih sampai masuk ke dalam diri kita seperti itu. Nanti kita mau sholat tiba-tiba kesurupan, tidak sadarkan diri, padahal cuaca dingin harus wudhu lagi, kan begitu. Seperti itu sahabat Cak Sirot yang kami hormati. Tetapi poin kita di sini tidak membahas tentang orang yang kesurupan, tapi karena menyinggung masalah itu kami mempertegas di sini tidak tepat apabila ada orang mengambil informasi dari orang yang sedang kesurupan. Kemungkinan besar yang disampaikan itu informasinya tidak tepat. Karena di dalam beberapa hadis yang pernah kami jumpai, setan itu atau jin itu kalau sudah menampakkan diri atau mengganggu orang, pasti tabiatnya itu dia akan berdusta. Seperti itu. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan terkait tentang perkara yang dapat membatalkan wudhu bagian yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua yaitu tidur yang tidak menetapkan posisi pantatnya, tidak tidur duduk atau tidur duduk tapi pantatnya tidak menetapkan posisi bokongnya, itu membatalkan terhadap wudhu. Kemudian hilangnya akal, maksudnya hilangnya akal itu adalah hilangnya kesadaran baik sebab mabuk, sakit atau yang lainnya, itu dapat membatalkan terhadap wudhu. Oke, itu mungkin sahabat Cak Sirot yang kami hormati, kajian kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.